Engkau limpahkan. Terima kasih untuk pemeliharaanmu yang ajaib dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Engkau menyediakan semua yang kami perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua yang baik yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Untuk perlindungan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami semuanya. Sehingga tubuh, jiwa, dan roh kami terpelihara sempurna di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk maksud ilahi-Mu yang Kau terus tanamkan dalam kehidupan kami semuanya. Mari Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, setiap anak-anak-Mu. Engkau taburkan akan benih-benih firman-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga benih-benih firman-Mu itu boleh bertumbuh, boleh tertanam dalam kehidupan kami semuanya. Mari Roh Kudus, sementara firman-Mu disampaikan, biarlah penyataan-penyataan roh-Mu, penyataan-penyataan kuasa-Mu terjadi atas kehidupan kami semuanya. Engkau meneguhkan setiap pemberitaan firman kasih karunia-Mu dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Ada perubahan pikiran, ada pertobatan, ada terobosan yang terjadi, ada kesembuhan yang terjadi, ada pemulihan yang terjadi dalam kehidupan kami semuanya. Karena firman-Mu adalah ya dan amin. Firman-Mu tidak pernah Kau keluarkan dengan sia-sia, pasti melakukan apa yang Kau mau. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Baik, senang sekali bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, meskipun di hari yang berbeda. Biasanya Bapak Ibu persekutuan hari Kamis ya. Sekarang mundur satu hari Jumat karena ada beberapa pengaturan. Nah, malam hari ini saya ingin sampaikan satu bagian firman Tuhan, satu pesan Tuhan. Firman ini ketika saya gumulkan, saya berdoa, Tuhan apa yang harus saya sampaikan untuk anak-anak-Mu di Jawa Timur, di AOC ini. Nah, ada satu pesan Tuhan yang simple, yang sederhana, tapi itulah sebetulnya yang kita butuhkan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Karena apa? Kita ini kan begini, kita ini ingin dalam kehidupan keseharian kita ini selalu mengalami akan Tuhan. Kita ini mengalami akar pertolongan Tuhan, dan kita ini mengalami campur tangan Tuhan. Yang kita perlukan, yang kita rindukan itu adalah setiap hari. Itu setiap hari kita memerlukan campur tangan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Kita memerlukan yang namanya mengalami Tuhan itu setiap hari. Bukan setiap habis persekutuan, atau bukan setiap habis KKR atau kebangunan rohani. Nah, persekutuan, ibadah atau KKR kebangunan rohani itu adalah baik, itu merupakan momentum bagi saudara dan saya untuk iman kita itu dibangkitkan, iman kita itu dinyalakan. Bahkan kita itu diperlengkapi oleh para hamba Tuhan yang berkhotbah, yang mengajar kita semuanya. Kita ini diperlengkapi supaya kita itu dalam keseharian kita itu tetap terus mengalami Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami jamahan Tuhan, mengalami pemulihan yang daripada Tuhan, dan progres kita itu terus mengalami kemajuan itu setiap hari. Bukan hanya setelah habis persekutuan atau setelah ibadah atau setelah kebangunan rohani kita disemangati, kita berkobar-kobar, tapi besok lagi, besok paginya atau 2 hari setelahnya kita kembali kepada kehidupan yang lama yang kadang-kadang orang bilang imannya mulai surut kembali, imannya mulai padam, semangatnya mulai berkurang, persekutuan dengan Tuhan mulai berkurang dan sebagainya. Lalu kita menunggu nunggu ada ibadah lagi, ada KKR lagi, ada kebangunan rohani. Nah, kadang-kadang kehidupan kita itu seperti itu. Tapi yang saya mau sampaikan pada malam hari ini adalah bagaimana saya
ya saya, bukan hanya Bapak Ibu saya. Karena kadang-kadang begini, pendeta itu juga on-nya itu kalau pas mau khotbah. Ya, persiapan khotbah itu baru on. Lalu kalau hari-hari biasa itu ya biasa dan sebagainya. Nah, tentu saja peringkatan atau firman ini bukan hanya bagi Bapak Ibu dan semua saudara, tapi juga bagi saya sendiri, bagaimana supaya setiap hari saya itu menjaga akan iman saya, menjaga pengharapan saya, menjaga akan suhu rohani saya, sehingga saya itu setiap hari saya itu terus mengalami akan Tuhan, mengalami pertolongannya, mengalami pimpinannya, mengalami arahannya, mengalami mujizat demi mujizat, mengalami kemajuan demi kemajuan. Nah, itulah yang kita rindukan, itulah yang kita inginkan. Nah, sekali lagi bahwa sebetulnya Tuhan itu Dia memberikan yang dikatakan rasul, nabi, pengajar, penginjil, gembala. Semuanya ini sebetulnya adalah untuk memperlengkapi, melatih Bapak, Ibu dan semua saudara, supaya apa? Iman kita itu bertumbuh dan kita menjadi dewasa rohani. Jadi mereka itu memperlengkapi, melatih, mengajar, supaya setiap kita itu kita menjadi dewasa, karakter kita menjadi dewasa, iman kita bisa bertumbuh, sehingga setiap kali kita ini connect dengan Tuhan dan menerima arahannya, menerima pertolongannya itu setiap hari. Saya ulangi lagi, setiap hari bagaimana kita itu mengalami pertolongan yang daripada Tuhan, itu yang kita perlukan. Kita mengalami arahan yang daripada Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Nah, itulah yang kita inginkan supaya apa? Kehidupan kita itu imannya terus naik, terus naik, terus naik, terus naik. Kita menjadi dewasa, karakter kita menjadi seperti Kristus, terus berkemajuan. Kita mengalami akan Tuhan setiap kali. Bukan naik turun, naik turun, naik turun. Nah, sekali lagi para hamba Tuhan, itu adalah memperlengkapi saudara, bukan menggantikan saudara dan saya. Bukan menggantikan saudara dan saya, itu adalah memperlengkapi. Jadi saudara tidak bisa begini, Pak, tolong doakan apa pesan Tuhan untuk saya. Itu tidak bisa. Kalau itu setiap kali saudara lakukan tidak bisa. 1-2 kali ada hamba Tuhan yang punya firman nubuatan untuk saudara. 1-2 kali Roh Kudus memberikan firman nubuatan untuk saudara dan saya. Tapi kalau saudara setiap kali ingin dengarkan firman Tuhan, lalu ngejar semua pendeta, bukan itu yang Tuhan inginkan. Saudara dan saya itu adalah imamat yang rajani. Saudara itu adalah imam-imamnya Tuhan setiap kali, setiap saat. Semua saudara itu punya apa? Punya hak, punya kesempatan untuk terus berhubungan dengan Tuhan. Ingat, Roh Kudus itu sudah ditempatkan dalam kehidupan setiap saudara pada waktu saudara percaya kepada Yesus. Di dalam saudara itu ada Roh Kudus, ada Roh Kristus. Nah, itulah yang menolong saudara. Jadi di satu sisi para hamba Tuhan itu melatih. Di sisi yang lain, saudara tidak boleh menggantungkan kehidupan rohani saudara hanya kepada para hamba Tuhan. Itu tidak boleh loh. Itu tidak benar. Saudara mendengarkan pengajaran karena tugasnya memang melatih, mengajar saudara, memberikan pengertian kepada saudara, memberikan pelajaran kepada saudara. Tapi saudara sendiri masing-masing harus mengalami Tuhan. Ya, saudara harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan masing-masing. Tidak boleh terus-menerus bergantung, wah aku bingung Pak, nanti tunggu hamba Tuhan Kamis depan, Jumat depan, wah ini nunggu lagi. Nah, itu bukan kerohanian yang sehat Bapak Ibu sekalian. Itu bukan kerohanian yang sehat. Kadang-kadang saya ketemu dengan orang-orang Kristen yang agak malas sih.
agak malas. Ya sebetulnya bukan agak malas, malas banget menurut saya. Ya, malas banget, cuman saya sungkan aja ngomongnya sungkan. Ya agak malas, tapi menurut saya malas banget sih. Ya malas saat teduh, malas berdoa, malas baca firman, ya teko, tanya terus. Baca Alkitab, aku pengennya dengar suara Tuhan yang audible. Kok yang audible, ya mau tinggal baca aja males kok malah audible. Loh, gampang mana baca Alkitab yang di Bible itu dengan mendengarkan suara Tuhan yang audible? Gampang baca. Saudara yang mendengarkan audible, saudara mungkin harus puasa 2 minggu 2 malam. Ya, lalu apa tadi ya? Suara apa? Warna jelas gak karuan. Wah ini suara apa? Suara Tuhan apa suara setan? Loh, kadang-kadang saya pengen dengarkan suara Tuhan yang audible. Menurut aku sok rohani, tapi sebetulnya males. Suruh baca yang sudah ada saja, tidak mau. Padahal Alkitab itu adalah firman yang tertulis. Roh Kudus itu memimpin para hambanya, para nabinya untuk menuliskan pikiran dan isi hati Tuhan. Lu garek bocowe lu. Ya, kalau mandeng HP, nonton media sosial, itu lembur-lembur ya berani saudaraku. Setiap hari paket datanya habis ya ditatai, tapi begitu baca Alkitab lewatlah. Ngantuk lah, enggak dong lah, enggak mudeng lah, lalu aku pengen dengar suara Tuhan yang audible. Nah, sepertinya rohani. Menurut saya males sih sebetulnya, menurut saya itu males itu. Ya tentu begini, 1-2 kali, acap kali Tuhan bisa saja bicara dalam hati kita, lewat pikiran kita. Kalau pikiran kita sudah dipenuhi dengan pikiran Kristus dan sebagainya. Dan malam hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, dan ini mendorong saudara untuk saudara itu secara rohani itu aktif. Aktif, jangan cuman gandul, jangan cuman ikut-ikutan karena ya tidak sehat. Itu bukan yang dimaui Tuhan, yang diajarkan oleh firman Tuhan. Nah, mari lihat sama-sama di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-15. Sebuah perikop yang sederhana yang saudara semuanya pasti tahu. Injil Yohanes pasal yang ke-15 mulai dari ayat yang pertama. Mulai dari ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga, ayat yang keempat, ayat yang kelima. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama. Yesus ngomong begini, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ya, Bapalah pengusahanya, Yesuslah pokok anggur. Nah, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, ayat yang kedua itu berbicara begini, ranting yang tidak berbuah itu adalah bicara mengenai orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, terutama adalah orang-orang Yahudi, orang Israel yang ketika Yesus datang itu mereka tidak percaya. Sebetulnya kan mereka ini adalah ranting yang lebih dahulu daripada kita. Karena mereka inilah orang Israel, mereka keturunan Yakub, harusnya mereka adalah orang pertama yang paling berhak. Tapi mereka kan akhirnya tidak mau, mereka menolak Yesus. Nah, akhirnya dipotong dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Nah, perhatikan ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Ayat yang keempat dan ayat yang kelima ini adalah ayat sederhana tapi cukup kadang-kadang jarang dilakukan dengan setia, disiplin dan konsisten. Tinggallah di dalam aku. Yohanes memakai istilah kata tinggal, tapi di dalam ayat yang lain itu dikatakan bahwa mereka adalah bersekutu, hidup dalam persekutuan.
persekutuan yang intim dengan Tuhan. Hidup dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Nah, itu bahasa Yunaninya adalah koinonia, yang artinya itu apa? Memiliki bersama. Ya, saling berpartisipasi, saling berbagi. Jadi kata tinggal itu artinya adalah memiliki bersama, saling berpartisipasi satu dengan yang lain, lalu juga saling berbagi. Itu adalah arti kata tinggallah di dalam aku. Jadi ketika Yesus itu katakan tinggallah di dalam aku, itu artinya begini, ayo kita pesan makanan ya, kita pesan makanan, kamu pesan apa? Kamu pesan capcay, kamu pesan buyong he, orang Pat begitu, capcay, buyong he, sama ayam goreng. Nah, ayo kita makan bersama. Itu artinya tinggallah di dalam aku. Saudara langsung imajinasinya, oh ya buyong he, capcay, ayam goreng. Masih lama, saudara, tenang aja, masih lama. Kita baru mulai ini. Wah, Pak ngomong makanan ini jadi keruyuk-keruyuk ini, ya. Nah, itu artinya kata tinggal. Jadi ketika Yesus kata tinggallah di dalam aku, itu artinya ayo, yang aku punyai itu punyamu. Seperti ya tadi saya katakan, ayo kita makan, kita bersama-sama, kita pesan makanan bersama-sama, kita makan bersama-sama. Nah, ketika makanan itu datang, ini milik kita semuanya. Semua boleh ambil, semuanya boleh ambil. Nah, itu adalah arti kata tinggal. Pengertiannya itu di situ. Tinggallah di dalam aku. Itu artinya adalah apapun yang Yesus miliki, itu adalah milik saudara. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Itu persekutuan yang betul-betul bersama-sama, memiliki bersama, saling berbagi, saling tolong menolong satu dengan yang lain. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Saudara dan saya tidak bisa menghasilkan apa-apa dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, buahnya itu apa? Buahnya itu adalah kalau ranting anggur, dia nempel di pokok anggur, buahnya apa? Anggur, bukan pepaya. Ya karena begitu dia ranting itu nempel di pokok anggur, semua sari makanan yang ada di pokok anggur itu akan mengalir kepada ranting. Dan ranting itu kalau itu sarinya adalah, itu pokoknya adalah pokok anggur, lalu ini rantingnya ranting anggur, aneh itu, buahnya anggur. Ya, ditanam di tanah yang sama, yang satu pohon mangga, yang satu pohon anggur. Aneh toh, dari tanahnya itu sama, tanahnya sama, tapi yang keluar buahnya bisa beda. Ya, nah demikian juga dalam kehidupan kita, seberapa saudara dan saya itu menempel, melekat kepada Kristus. Seberapa saudara melekat kepada Kristus, nah itu akan menentukan apakah saudara itu akan mendapatkan semua yang daripada Tuhan atau tidak. Nanti kita akan belajar, Pak, kalau begitu caranya, praktisnya bagaimana? Kita ini bisa melekat kepada Kristus, kita ini bisa tinggal dalam Kristus. Karena kalau tidak, kita tidak bisa berbuah dari Kristus, kita tidak bisa menikmati semua yang Kristus sediakan dalam kehidupan kita. Lalu ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Sejatinya saya dan saudara memang tidak boleh lepas dari Tuhan. Karena begitu kita lepas daripada Tuhan, pimpinan Tuhan tidak terjadi dalam kehidupan kita. Pemeliharaan Tuhan tidak terjadi dalam kehidupan kita.
perlindungan Tuhan tidak terjadi dalam kehidupan kita. Kalau tidak setiap kali kita ini melekat kepada Tuhan, seperti ranting begitu dicomot dari pokok anggurnya, tidak berapa lama dia akan layu dan mati. Demikian juga dengan saya dan saudara, boro-boro berbuah, kita tidak mengalami pimpinannya, kita tidak mengalami berkatnya, kita tidak mengalami arahannya, kita tidak mengalami pertolongannya, kita tidak mengalami perlindungannya. Nah, saudara dan saya harus belajar melekat dan tinggal di dalam Kristus. Saya kasih contoh begini, dalam perjalanan yang lalu saya dari Tulungagung ke ke tempat ini, ke Shalom ini, ke Malang ini. Yang pertama saya lewat jalur selatan, lewat Blitar, lalu lewat ke Panjen ya, ke Panjen. Nah itu jalan yang saya tidak tahu. Ya kalau tadi pagi saya lewat Kertosono, lalu lewat tol Surabaya, itu bagi saya lebih mudah karena jalannya lebih simpel dan sudah beberapa kali. Tapi yang dulu itu saya lewat dari Tulungagung, lalu daerah selatan, Blitar, terus ke Panjen, begitu dan sebagainya. Nah, saya kan tidak tahu. Saya kan tidak tahu jalan yang arah itu, saya tidak tahu karena saya tidak ingat apakah saya pernah lewat situ atau tidak. Dikata pernah mungkin sudah belasan tahun yang lalu. Tapi kan begini, sekarang ini kita bisa gampang, kita punya HP, lalu ada paket data, kita ada Google Map. Betul ya? Begitu saya ketik Kota Malang, lalu keluarlah jalurnya. Ya, mulai dari depan hotel, mulai dari tempat saya berpijak sampai ke Kota Malang. Nah, selama HP saya itu terhubung tinggal di dalam ini, dalam operatornya, ya entah Telkomsel, entah XL, apa-apa, selama ini terhubung, HP saya terhubung ke jaringannya, dan paket data saya tidak habis, itu Google Map akan menolong dan memimpin saya 300 meter lagi belok ke kiri, 300 meter lagi ambil jalur yang sebelah kanan, belok ke kanan. Dia terus akan mengawal, menolong saya, kadang-kadang akan ada perlambatan selama 10 menit karena ada perbaikan, dia akan beritahu saya sehingga saya akan sampai ke kota Shalom ini dengan selamat. Kalau saya sampai salah belok, loh kadang-kadang hidup kita ini salah belok tuh. Betul ya, kadang-kadang salah belok. Ya suruh belok kanan kita belok kiri. Ya suruh maju kita mundur. Ya suruh diem kita jalan, suruh jalan kita diem. Kadang-kadang kita ini kan salah belok. Nah kalau dia itu salah belok, lalu itu Google Map akan mencarikan jalan yang lain tuh. Betul ya? Begitu salah langsung dia carikan dengan yang lain. Selama HP saya terhubung ke jaringan dan saya punya paket datanya, itu map itu akan menolong memimpin saya selama saya terhubung. Demikian juga dengan hidup saudara dan saya. Selama Tuhan itu saudara terhubung dengan Tuhan, saudara tidak lupa, saudara tidak mengabaikan, Tuhan itu sejatinya terus akan menolong dan memimpin dan mengarahkan saudara, meskipun kadang-kadang kita ini salah belok. Itu tidak apa-apa. Meskipun kita ini kadang-kadang salah belok, salah arah, salah ide, salah membuat keputusan. Tuhan tahu kita punya kemungkinan seperti itu selama kita sebagai manusia. Keputusan, cara berpikir kita, hikmat kita kadang-kadang terbatas. Selama kita ini terhubung dengan Tuhan, Tuhan itu akan terus menolong, memimpin, mengarahkan, menyediakan, melindungi, baik dalam kehidupan kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua terhadap anak, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam keuangan. Tuhan itu mau supaya apapun yang Dia miliki itu berbagi dengan saudara. Seperti kalau kita makan makanan bersama-sama. Pertanyaannya adalah ketika kita pesan makanan bersama-sama, saudara duduk di mana?
Jangan sampai salah rumah makan. Apalagi salah rumah makan, salah meja aja saudara tidak dapat makan apa-apa. Nah kadang-kadang Bapak Ibu sekalian dalam kehidupan kita ini tidak menjaga hubungan personal pribadi kita dengan Tuhan. Itulah yang Alkitab katakan, tinggallah di dalam aku. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Apa artinya berbuah banyak? Saudara mendapatkan semua yang daripada Tuhan. Hidup saudara dipimpin Tuhan. Hidup saudara diberkati Tuhan. Hidup saudara diarahkan oleh Tuhan. Saudara hidup di dalam destininya Tuhan. Saudara hidup di dalam panggilan surgawi. Saudara hidup di dalam kodrat ilahi. Nah itulah artinya kita berbuah banyak. Firman jadi daging. Yang Tuhan janjikan itu menjadi kenyataan. Nah itulah artinya berbuah banyak dari Kristus. Nah supaya kita berbuah banyak dari Kristus, kita tidak boleh lepas dari Kristus. Kita tidak boleh lepas dari Kristus. Kalau kita lebih banyak bersekutu dengan media sosial itu akan berbuah banyak dalam kehidupan kita. Saudara akan takut, saudara akan cemas, saudara akan khawatir, saudara akan risau, saudara akan mulai memikirkan yang lain. Pikiran yang ada di dalam media sosial itulah yang lalu menjadi pikiran saudara dan saya, bukan pikiran Kristus. Jadi setiap kali saudara itu harus terhubung kepada sang pokok anggur, yaitu Kristus. Kalau saudara makan dan minum perjamuan, itu sejatinya adalah setiap kali kamu makan dan minum perjamuan, Alkitab mengatakan, kamu mengingat akan aku, itu Yesus yang ngomong. Artinya saudara mengingat akan Yesus. Akan Yesus, apa yang Yesus sudah lakukan dan apa yang Yesus sediakan dalam kehidupan saudara dan saya. Itulah tujuan utama dari perjamuan. Bukan hanya sekedar kita mendapatkan perlindungan, bukan hanya sekedar kita mau pelayanan perjamuan, itu lebih daripada itu. Itu lebih daripada itu. Nah Bapak Ibu dan semua saudara, lalu Pak bagaimana prakteknya? Bagaimana prakteknya supaya kita ini terhubung dengan Yesus terus menerus. Yang pertama adalah kehidupan saudara dengan firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Saya mulai dari firman. Nah, saudara mau tidak mau, saudara memang harus banyak membaca firman. Nah, sebelum sampai ke situ ya, lalu firman. Lalu pertanyaan adalah, Pak, firman yang mana yang saya itu harus terus pegang? Nah, saya ingin tunjukkan beberapa bagian firman ya. Saya ingin tunjukkan pada beberapa bagian firman. Mari lihat, yang pertama kita bicara mengenai prinsip dasar firman ya. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama, kedua dan ketiga. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Pak, saya tidak pernah ketemu dengan orang fasik di dalam media sosial saudara itu loh. Banyak itu orang fasik. Lu ya toh? Ya, tidak semuanya benar loh saudaraku, tidak semuanya mengajarkan yang benar, dan saudara terhisap ke situ, berjam-jam saudara terhubung ke situ. Siapa bilang saudara tidak tidak berjalan menurut nasihat orang fasik?
Pak saya nggak pernah ketemu orang, loh di media sosial itu. Karena yang saudara lihat kan orang itu. Lihat lah kehidupan orang, omongan orang, pengalaman orang, semuanya kan. Saudara tidak lihat gambar kartun kan, tidak sekarang ini. Yang saudara lihat adalah orang-orang yang belum tentu kenal Tuhan. Ya, media sosial saudara isinya tidak selalu isinya khotbah kan, isinya macam-macam kan. Nah, siapa bilang saudara tidak duduk tidak berjalan dalam nasihat orang fasik? Kita bahkan orang fasik itu kita kantongi. Ya, jadi hati-hati. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Perhatikan baik-baik ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan, itu firman Tuhan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itu artinya saudara terus terhubung dan tinggal di dalam Kristus. Ketika setiap kali saudara sedang melakukan, misalkan begini, saudara sedang melakukan pekerjaan. Ketika pagi saudara berdoa, Tuhan aku percaya Engkau akan menolong aku, Engkau akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Lalu sekian waktu kemudian saudara menghadapi satu masalah, satu persoalan, saudara ingat Tuhan, aku percaya Engkau akan menolong aku. Sore mengalami hal yang serupa dengan keluarga, dengan anak-anak, tiba-tiba saudara ingat Tuhan, aku percaya anak-anak aku akan menjadi murid-muridmu dan besar kesejahteraan mereka. Itu artinya saudara selalu dalam setiap keadaan saudara terhubung dengan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran, saudara sedang memikirkan apa? Pekerjaan. Saudara sedang terhubung dengan firman Tuhan tentang pekerjaan. Saudara sedang memikirkan akan keluarga saudara. Saudara terhubung dengan firman Tuhan yang bicara tentang keluarga. Nah, repotnya adalah kalau kita tidak tahu. Repotnya adalah kalau kita tidak tahu apa yang firman ajarkan tentang semua bagian dari hidup kita. Itu yang repot memang. Jadi mau tidak mau memang kita ini harus banyak membaca Alkitab. Memang tidak bisa tidak. Saudara bingung, Pak yang saya baca mana? Ini yang perjanjian lama, perjanjian baru, lalu ada surat-surat kepada jemaat yang mana yang harus saya baca. Nah, saya tunjukkan garis besarnya supaya saudara tahu. Ya, sebelum coba keluarkan Lukas 24 ayat 44. Ya, sebelum yang ini saya lanjutkan. Saya ingin saudara mengerti. Kalau begitu Pak, yang saya harus baca yang mana? Ya, Lukas 24 ayat yang ke-44. Coba dikeluarkan sebentar, nanti kita akan kembali ke sini. Nah, saudaraku sekalian, begini. Kalau saudara perhatikan ayat yang bagian B, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku, tentang Yesus, di dalam kitab Taurat Musa, dan kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Jadi begini, perjanjian lama itu memang menubuatkan tentang Yesus. Semua kitab dalam perjanjian lama, para nabi-nabi itu mereka menanti-nantikan Yesus. Yesaya bernubuat tentang Yesus. Lalu Musa itu melakukan tindakan profetis tentang Yesus ketika setiap kali ada korban penghapus dosa bagi orang Israel, itu adalah nubuatan mengenai Yesus, anak domba Allah yang dikorbankan untuk dosa kita. Jadi semuanya sebetulnya yang ada di dalam perjanjian lama, ketika Abraham mengorbankan siapa itu? Ishak, itu adalah lambang daripada Yesus yang dikorbankan. Karena dikatakan Ishak ini yang dikasihi oleh Abraham. Abraham sangat mengasihi Ishak. Demikian juga Bapa itu mengasihi Yesus, makanya Yesus dikorbankan. Nah, semua yang ada di dalam kitab Nabi-Nabi, kitab Taurat, dan kitab Mazmur itu semuanya memang menubuatkan mengenai Yesus. Ini adalah bayangan. Nah, saudara mau ketemu bayangannya atau mau ketemu realitanya?
ketemu realitanya, yaitu Yesus. Kalau begitu bagaimana Pak? Kalau saudara membaca perjanjian lama jangan berhenti. Karena semuanya sudah digenapi dalam kehidupan Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus kita disembuhkan, digenapi dalam kehidupan Yesus. Ayat itu ada di dalam kitab Yesaya. Nah, jadi saudara harus banyak membaca kitab Injil mengenai apa yang Yesus omongkan dan mengenai apa yang Yesus lakukan. Nah, semua di dalam perjanjian lama itu menubuatkan mengenai Yesus. Lalu surat-surat rasuli, yang surat kepada jemaat di Roma, Korintus, Galati, Efesus, Filipi, Tesalonika, Timotius, semuanya itu adalah penjelasannya. Penjelasan daripada yang disebut Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini mengenai Yesus. Yesus ini dinubuatkan oleh kitab nabi-nabi, kitab Taurat, dan kitab Mazmur. Lalu dikisahkan di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dijelaskan dalam penerapan sehari-hari oleh surat-surat kepada para jemaat yang ditulis oleh Paulus, Yakobus, Petrus, Yohanes, dan sebagainya. Surat kepada jemaat untuk menerangkan apa yang Yesus sudah ucapkan dan Yesus lakukan. Jadi, saudara kalau baca perjanjian lama jangan berhenti. Misalkan saudara baca kisah mengenai Purim, Ester, pembalikan keadaan. Loh, itu adalah nubuatan mengenai penebusan Kristus. Pembalikan keadaannya kapan terjadinya? Pada waktu Yesus disalibkan lalu dibangkitkan. Jadi kalau kita baca kitab Ester jangan berhenti di situ. Oh, kalau begitu ayo kita harus melakukan supaya melakukan seperti yang Ester lakukan supaya kita mengalami pembalikan keadaan. Oh bukan, ini sudah digenapi oleh Yesus. Yesuslah yang membalikan keadaan saudara. Ketika dia disalibkan, lalu mati, lalu bangkit. Nah, dikatakan bahwa saudara dan saya ada di dalam kuasa kebangkitan itu. Saudara dan saya ini sekarang sudah mengalami kuasa pembalikan keadaan. Saudara tidak perlu melakukan yang seperti dilakukan Ester, karena yang dilakukan Ester itu menubuatkan tentang Yesus. Saudara tinggal mengalami Yesus sehingga saudara mengalami akan kuasa pembalikan keadaan itu. Saudara kan tidak perlu disalibkan toh untuk diampuni dosamu. Loh betul kan? Saudara untuk bisa diampuni dosa kita hanya ngapain? Percaya minta ampun. Yesus sudah melakukan semuanya. Saudara mengalami penebusan dosa, mengalami pengampunan dosa, mengalami keselamatan, mengalami pembalikan keadaan. Semuanya ini dengan apa? Dengan iman. Jadi perjanjian lama menubuatkan tentang Yesus. Saudara harus membaca dengan teliti apa yang Yesus omongkan dan yang Yesus lakukan. Karena itu menggambarkan akan pikiran Bapa dan tindakan Bapa. Lalu surat-surat rasuli kepada jemaat saya dan saudara, surat rasuli kepada jemaat di Shalom, di Bethel, di mana, di Sidoarjo, di Jogja, itu adalah menjelaskan akan ini semuanya. Jadi saudara harus bertekun dalam pembacaan firman. Kembali ke Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua. Ya, barang siapa tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan itu Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Tuhan punya musim waktu yang tepat dan detail yang persis, satu dengan yang lain berbeda, tidak apa-apa. Tapi yang pasti adalah saudara dan saya menghasilkan buah pada musimnya. Pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya
Kita mau semua yang kita lakukan ini berhasil. Kenapa? Karena kita itu nempel kepada sumbernya, yaitu pokok firman ini loh. Firman ini. Jadi saudara dan saya, Pak, saya bisa nggak sih saya jadi orang Kristen lalu lepas dari firman? Tidak mungkin. Sama dengan saudara tidak tahu jalan ke satu tempat, saudara pakai Google Map, tapi pakai datanya saudara matikan. Tidak bisa. Saudara minta pertolongan Google Map untuk sampai ke satu daerah yang saudara tidak pernah paham sebelumnya, saudara tidak tahu jalannya sama sekali. Itu jalan yang asing loh. Jalan hidup kita itu kan asing sekali. Besok pagi kita tidak tahu apa yang kita alami loh. Satu-satunya kita harus terhubung dengan pemancar, dengan siaran, dengan apa namanya, jaringan yang dari surga. Nah, bagaimana mungkin saudara akan ke satu tempat menggunakan map, Google Map, lalu paket datanya saudara matikan. Caranya bagaimana? Saudara akan kesasar seharian, saudara tidak akan nyampe. Lalu saudara menyalahkan Google Map-nya. Google Map tidak becus. Siapa yang matikan jaringannya? Kita sendiri yang matikan. Jadi kalau saudara bertanya, Pak, kalau saya jadi orang Kristen, saya nggak mau baca Alkitab, bisa nggak Pak? Nggak bisa. Tidak bisa. Karena saudara terlepas dari hubungan pribadi dengan Tuhan. Pak, bagaimana kalau saya dengarkan khotbah semua hamba Tuhan? Menolong. Tapi kan yang Tuhan mau itu anak-anaknya itu punya hubungan personal dengan dia, bukan lewat orang lain. Bukan lewat orang lain. Nanti yang jadi anak Tuhan itu adalah orang lainnya, saudara cuman keponakan. Nah kan repot, kenalan kan repot. Tuhan inginnya, Tuhan itu menyelamatkan saudara personal demi personal loh ya. Personal demi personal. Tuhan itu mati bagi saudara, bukan mati untuk tetangga saudara dan saudara dengar ceritanya saudara terharu, itu bukan. Yesus itu mati untuk saudara orang demi orang, bukan untuk tetangga dan saudara cuma dengar ceritanya, saudara terharu ikut kebaktian. Ikut Paskahan loh, kamu kenapa terharu ikut Paskahan, peringatan kematian kebangkitan Yesus. Nah kamu dengar dari siapa? Tetangga saya. Nah kamu kenal Yesus? Tidak, saya terharu saja, ikut demo saja. Loh enggak bisa. Nah maafkan saya ketemu dengan orang-orang yang maunya seperti itu. Tidak mau terlalu nempel. Tidak mau terlalu nempel dengan Tuhan, tapi kalau tersesat nyalahkan siapa? Tuhan. Tidak mau terlalu nempel, tapi kalau tersesat nyalahkan Tuhan. Nah tidak bisa saudaraku. Kalau saudara dan saya mau berbuah pada waktunya, saudara harus invest waktu untuk baca firman. Tuhan itu menciptakan segala sesuatunya dengan berfirman. Di dalam firman kehidupan, firman yang hidup itu ada kehidupan, ada kuasa penciptaan, ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Itu seperti jaringan yang terus terhubung dengan HP saudara. Nah, jadi saudara saudara harus terhubung dengan firman. Karena firman itu adalah Yesus sendiri. Loh contoh begini, contoh nih ya. Kami sepanjang jalan di tol, saya kontakkan Bu Indah, kontakkan dengan Lina, kita kontakkan dengan Pak Winoto, bahwa Pak mau makan di mana? Ya setelah ini oke. Kita mau makan di satu rumah makan, kita sebutkan rumah makannya, ya kita makan di Depot Gang Jangkrik. Nah, ini kan cuman terima WA, ya terima WA, cuman terima telepon saya, belum ketemu saya.
belum ketemu saya. Lina cuman terima WA. Oke, nanti kita makan di Gang Jangkrik. Bapak suka jangkrik bakar apa jangkrik panggang? Nah, untung tidak begitu pertanyaannya. Ya, jangkrik bakar apa jangkrik panggang? Ya, lalu, nah ini kan begini. Bu Indah cuman kirim WA. Lalu Lina cuman baca WA. Lalu ketika saya sampai ke Jangkrik, mereka berdua sudah ada di situ. Loh aneh toh? Dia cuman baca WA, Gang Jangkrik. Lalu ketika saya datang, dia ada di Gang Jangkrik. Nah, ketika dia terima WA, itu dianggap bahwa itu adalah saya dan Bu Indah. Padahal hanya terima tulisan, baca. Nah, demikian juga saudaraku. Saudara harus punya iman seperti Lina. Ketika saudara membaca Alkitab, ini Tuhan. Jadi ketika dia baca, oh ini dari Bu Indah, dia percaya, langsung dia ke sana. Dia menganggap bahwa itu adalah Bu Indah dan Pak Yusianto sendiri yang di situ. Demikian juga kalau saudara baca Alkitab, itu adalah firman Tuhan. Itu adalah perintah Tuhan, itu adalah kehendak Tuhan, itu adalah destiny Tuhan untuk saudara dan saya. Bagaimana mungkin saudara tidak mau membacanya? Lalu saudara mengharapkan berkat Tuhan, lo berkat dari siapa? Oh Pak, saya maunya ditumpangi tangan semua. Saudara mungkin pegang rekor, Pak ini Pak ya, di batuk saya ini sudah ada 137 hamba Tuhan yang numpangi batuk saya Pak, ini rekor Pak. Saya percaya. Nah itu buktinya batukmu makin lama makin lebar. Karena apa? Ditumpangi tangan terus. Loh itu menolong tidak? Oke lah itu menolong untuk menguatkan iman. Tapi tidak bisa menggantikan tadi loh. Tidak bisa menggantikan firman tadi loh. Nah saya malah hari ini memang fokus kepada firman memang. Ya, nanti hamba Tuhan yang lain fokus banyak berdoa. Nah itu hal yang lainnya. Dua-duanya perlu saudara lakukan. Tapi firman, bagaimana mungkin saudara tidak mau baca Alkitab itu bagaimana mungkin? Pak saya maunya hanya ditumpangi tangan. Ya itu hal yang berbeda. Saudara harus baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Tidak ada jalan yang lain. Firman Tuhan katakan kalau kamu mau berbuah pada waktunya, baca, renungkan, biarkan firman itu setiap kali mengubah. Contoh begini ya, contoh saya coba contoh praktis-praktisnya. Dalam perjalanan saya dari Tulungagung ke sini, saya teleponan dengan anak saya, dia sedang mengerjakan satu pekerjaan, teleponnya gini, terus oke, setelah dia ceritakan kerjaan, dalam perjalanan, aduh, anakku bisa enggak ya? Berhasil tidak ya? Kan pertanyaan itu muncul. Aduh, berhasil tidak ya? Ini kok kelihatannya dia ngerintis pekerjaan itu dari nol. Ya, karena anak pendeta kan tidak punya pabrik. Anak pendeta ya warisannya apa? Doa dan firman. Dia harus merintis pekerjaan dari nol. Ketika saya berjalan dalam perjalanan, aduh, ini bisa berhasil tidak? Nah, ketika lalu timbul kekhawatiran, saya ingat janji Tuhan, anak-anakku akan menjadi muridmu dan besar kesejahteraannya. Aku yakin dia pasti engkau pimpin dan berhasil. Itu 2 jam setelah saya telepon. Lalu naik tol lagi, setengah jam lagi muncul pikiran itu. Nah ketika muncul pikiran kekhawatiran itu, saya ganti lagi dengan firman Tuhan. Setengah jam lagi muncul lagi pikiran itu, saya ganti dengan firman Tuhan. Nah itulah salah satu arti bagaimana firman itu bekerja terus-menerus dalam kehidupan kita. Nah kalau saya tidak tahu janji Tuhan tentang anak-anak saya pakai ayat yang mana? Saya pakai ayat yang mana?
Bingung Pak, nanti saya tak cari hamba Tuhan. Nah, ya tidak salah, tapi tidak benar juga sih sebetulnya. Tuhan pengennya, udah begitu saya pengen dengar suara Tuhan. Loh kok pengen dengar suara, wong sukon bocah mau kok pengen dengar suara Tuhan. Loh kan nggak bisa begitu. Nah itu adalah contoh bagaimana firman itu bekerja dalam seluruh kehidupan kita sepanjang hari. Nah saya ingin tunjukkan beberapa ayat firman Tuhan. Ini semacam menjadi fondasi dasar. Ya, tentu tidak semua ayat bisa saya sampaikan, tapi saya ingin beri contoh beberapa ayat kunci firman Tuhan yang paling tidak ini adalah sabuk pengamannya. Yang pertama, firman Tuhan yang pertama ada di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, masih bicara mengenai firman Tuhan. Nah, ini ayat yang sangat penting. Sangat penting, karena begitu besar kasih Allah akan saya. Dunia ini adalah saya dan saudara. Jadi yang pertama saudara harus ingat dan tidak boleh lupa adalah begitu besar kasih Allah itu kepada saya. Sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Bapa telah mengaruniakan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saya dan saudara itu dikasihi Tuhan dengan sangat luar biasa. Sampai begini ya, Bapa itu mengorbankan anaknya, Yesus anaknya yang tunggal, lalu supaya mati di kayu salib menggantikan saudara dan saya. Seakan-akan ya tersirat, Bapa itu lebih mengasihi saudara dibandingkan Yesus. Tentu Yesus juga mengasihi saudara, sehingga dia katakan kepada Bapa, biarkan aku yang mati saja, menggantikan itu loh, anak-anak Allah yang akan menjadi anak-anakmu. Untung Yesus tidak iri hati dan dengki, dia juga rela. Tapi kan seakan-akan tuh begini ya, seakan-akan Bapa itu mengasihi kita, bahkan lebih dari Yesus sendiri. Yesus dikorbankan kok. Tentu seakan-akan ya tersirat ya. Dua-duanya Bapa mengasihi Yesus, Bapa mengasihi kita dan Yesus mengasihi kita. Karena itu Yesus bisa katakan, Bapa biarkan aku yang menggantikan anak-anakmu ini. Jadi saudara dan saya adalah orang yang sangat dikasihi. Itu fondasi saudaraku. Itu fondasi, itu penting. Dan kita itu bahkan tidak perlu bayar apa-apa tuh. Saudara dan saya tidak perlu membayar apa-apa. Alkitab mengatakan supaya setiap orang yang percaya. Setiap orang yang percaya. Tidak ada, saudara boleh baca di dalam seluruh Alkitab, tidak ada yang perlu kita lakukan untuk bisa selamat. Perbuatan baik tidak menyelamatkan saudara. Ketika saudara diselamatkan, saudara berbuah perbuatan baik. Ketika Alkitab katakan kerjakan keselamatanmu, itu artinya adalah saudara mengeluarkan berbuah sesuai dengan keselamatan yang saudara sudah terima. Jadi bukan Pak saya supaya selamat saya harus berdoa 2 jam setiap hari. Tidak. Karena saudara selamat, saudara hidup dalam persekutuan dengan Tuhan silakan 2-3 jam sehari. Tapi ini bukan syarat keselamatan. Pak supaya saya selamat saya harus bawa persembahan, saya harus puasa. Bukan. Itu tidak ada hubungannya. Saudara melakukan semua hal yang baik, saudara pelayanan dan sebagainya, itu merupakan buah dari keselamatan. Keselamatan hanya oleh kasih karunia, supaya yang percaya oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan bukan karena perbuatanmu. Percaya itu bahkan lebih mudah daripada makan bakso. Betul ya?
Itu percaya itu bahkan lebih mudah daripada makan bakwan Malang, itu lebih mudah percaya loh saudaraku. Saudara percaya tidak mengeluarkan satu tetes keringat pun. Saudara makan bakso berkeringat. Karena apa? Kepedesan. Lebih mudah daripada kita makan bakwan atau makan bakso. Itulah kasih karunia. Nah saudara itu setiap kali, Tuhan, aku ini orang yang dikasihi. Aku ini bukan orang yang ditolak. Aku ini bukan orang yang tidak disukai. Nah ini fondasi. Ini fondasi. Beberapa ayat yang menolong. Supaya saudara paling tidak kita bisa mengertilah. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Ini tentu saya tidak bisa menyampaikan semua ayat yang bagus, tapi saya coba berdoa Tuhan tunjukkan beberapa ayat yang supaya paling tidak ini bisa menjadi bahan renungan 1-2 hari ini. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh Kudus yang menjadikan kamu anak Allah. Jadi saudara kan anak Allah toh. Itu bukan ngaku-ngaku, aku anak Allah. Lu buktinya apa? Ada surat pengangkatan tidak? Kalau nggak ada nggak bisa, wah aku anak Allah. Saudaraku, buktinya yang membuat saudara itu anak Allah, itu bukan surat, tapi roh Allah, Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara, itu yang memberikan legalitas. Itu yang membuat legalitas saudara disebut sebagai anak Allah, yaitu Roh Kudus, yaitu Roh Yesus sendiri. Saudara adalah punya legalitas, saya ini anak Allah. Dan dikatakan bahwa kamu tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Saudara boleh memanggil dia itu Bapa karena ada Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara. Saudara tidak bisa asal panggil, itu tidak bisa. Harus ada legalitas. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah ini ayat yang penting. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah apa? Ahli waris. Maksudnya apa? Orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Saudara punya hak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita sebagai orang Kristen bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi kalau saudara percaya kepada Yesus, saudara itu berhak terhadap janji Allah. Kalau orang tidak percaya Yesus, itu tidak punya hak baca Alkitab. Rana gunane. Tidak ada haknya. Sama dengan orang luar negeri lalu minta hak sebagai warga negara Indonesia, tidak bisa. Yang bisa punya hak untuk menikmati semua yang negara Indonesia sediakan ya harus orang yang KTP Indonesia. Yang KTP-nya paspornya luar negeri tidak bisa, harus ada izin khusus. Yang boleh bekerja di Indonesia ya orang yang ber-KTP Indonesia. Yang berpaspor luar negeri tidak bisa, harus punya izin khusus. Sama dengan saya dan saudara. Ketika saudara sebagai anak Tuhan, ketika saudara baca Alkitab, saudara punya hak. Orang luar tidak punya hak. Loh ini istimewa loh saudara. Pertanyaannya adalah seringkali kita tidak tahu apa yang menjadi hak kita. Warisan kita tidak tahu. Jadi apakah memprihatinkan? Iya. Anak tidak tahu warisannya. Bapaknya ini loh warisannya, bocor, tidak mau.
Ketika ada masalah, ngomel sama bapaknya. Lu terus piye? Ini kan kacau balau. Jadi tidak bisa sih Bapak Ibu sekalian. Saudara harus baca Alkitab. Tidak ada cara lain. Pak, saya doa setiap hari. Yang saudara doakan apa? Jumbo, Pak. Nah, harusnya yang kita doakan supaya terjadilah kehendak-Mu. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Nah, kehendak-Mu itu apa? Kehendak-Mu itu ya firman ini. Jadi kalau saudara, Pak, saya pokoknya berdoa, puasa roh 2 hari 2 malam. Loh, yang kamu doakan apa? Ya mbuh, Pak. Ya tidak bisa. Itu saudara menangkap angin, memukul angin. Tidak bisa. Doa yang terbaik adalah doa supaya yang terfirman itu jadi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu. Saudara tidak bisa berdoa sakar pede Tuhan aku ini. Yang terbaik, pokok doa terbaik adalah supaya firman itu jadi dalam kehidupan kita. Karena itu adalah kodrat ilahi, itu adalah destiny, itu adalah panggilan surgawi. Jadi tidak bisa, saudaraku. Kalau saudara tidak mengerti ini tidak bisa. Lalu Roma 8 ayat 28. Nah, saudara harus baca semuanya, saya hanya ambil comot beberapa hal. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saya dan saudara adalah orang yang dikasihi. Saudara adalah anak Allah. Saudara adalah ahli waris, artinya saudara berhak atas semua janji Allah. Sekarang saudara boleh yakin Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Karena saya mengasihi Tuhan dan saya hidup sesuai dengan rencana Allah. Saudara kalau berdoa, saudara berdoa, Tuhan aku mau hidup dalam rencana-Mu. Aku perlu rekayasa ilahi-Mu, aku perlu pengaturan ilahi-Mu. Aku mau supaya hidupku menggenapi firman-Mu. Ada kan lagunya hidupku menggenapi firman-Mu. Nanti kita nyanyikan lagu itu ya. Ya, hidupku menggenapi firman-Mu. Nah, ketika saudara punya komitmen itu, Tuhan itu akan mengatur sedemikian rupa sehingga segala sesuatu bekerja untuk kebaikan saudara. Asal saudara kerinduanmu adalah menggenapi rencana Tuhan. Sama dengan HP kita dengan Google Map. Begitu saya tulis dari Tulungagung, saya ketik Shalom, tidak bisa sih Shalom sih. Harus mau nggak mau Malang sih memang ya. Saya ketik Malang, dia akan mencarikan jalan. Loh, Tuhan itu lebih daripada itu. Google Map aja ngerti bahwa dia akan mencarikan jalan saudara. Meskipun saudara dari Tulungagung muter ke Nganjuk, mau muter kemanapun, dia akan selalu carikan jalan. Demikian juga dengan Roma 8 ayat 28. Asal saudara ketik, tujuannya saudara ketik apa? Rencana Allah. Saudara ketik itu dalam hatimu, saudara ketik itu dalam batinmu, rencana Allah. Tuhan akan merekayasa saudara, akan mengatur saudara, akan membelokkan saudara, akan menghadang saudara, akan membuat berhasil yang satu dan membuat bergagal yang lainnya, supaya saudara terarah kepada rencana Allah. Jadi saudara ketik rencana Allah, Tuhan akan lakukan apapun. Nah, itu harus ada di dalam batin saudara. Dalam batin saudara. Jadi itu beberapa ayat. Tuhan mengasihi saudara sampai rela mengorbankan anaknya yang tunggal. Lalu dia mengangkat kita sebagai anaknya. Oh kita, lupa saya anak, kita itu anaknya siapa? Begitu kan tidak, ya anaknya orang tua masing-masing lah. Ya tapi lalu diangkat jadi anak Allah dan berhak mendapatkan semua warisan janji-janji Allah yang besar dan ajaib. Loh itu kan luar biasa saudara.
Banyak ini. 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga, dan ayat yang keempat. Ya ini beberapa ayat yang apa ya, ini ayat istilahnya apa ya, ini betul-betul ayat-ayat yang luar biasa. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita. Menganugerahkan itu artinya memberikan cuma-cuma tanpa balas kepada orang yang sebetulnya tidak berhak menerimanya. Itu dikatakan menganugerahkan. Itu diberikan kepada cuma-cuma free, tidak perlu bayar apapun kepada saudara dan saya yang seharusnya tidak layak menerimanya. Menganugerahkan kepada kita apa? Katakan sama-sama. 1, 2, 3. Segala sesuatu yang apa? Berguna untuk hidup yang apa? Untuk hidup yang saleh. Kalau saudara tahu ayat ini, Tuhan akan memperlengkapi saudara dengan segala sesuatu yang berguna. Apakah itu harta rohani, harta jasmani, kemampuan, kesanggupan, pengurapan, keinginan, kerinduan, apapun. Sehingga kita ini hidupnya itu saleh baik. Loh, keyakinan ini kan penting. Nah kalau saudara, dan ayat-ayat begini saudaraku ya, ini masih sangat banyak. Sangat banyak. Alangkah baiknya kalau setiap hari saudara bertekun dalam pembacaan firman ini. Saudara tahu yang disediakan Tuhan bagi saudara. Segala sesuatu untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Lalu ayat yang keempat, dengan jalan itu Dia telah menganugerahkan kita kepada kita apa? Janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Seberapa banyak saudara tahu janji yang berharga dan besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Segala sesuatu yang baik Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Ayat yang terakhir, Mas. Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Tentu masih sangat banyak ayat-ayat yang luar biasa. Ya di perjanjian lama juga nubuatan tentang Yesus itu juga luar biasa. Di tengah Yesaya 60 itu juga nubuatan Yesus, di tengah-tengah kegelapan dan kekelaman kemuliaan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Jadi memang di dalam perjanjian lama itu banyak nubuatan yang kalau saudara baca, saudara akan mengerti yang Yesus lakukan. Tapi jangan berhenti, nyambungnya mesti ke Yesus. Nah ayat yang terakhir, Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Yuk baca sama-sama, 3, 2, 1. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Loh ajaib ya, Tuhan itu mengerjakan lebih daripada yang saudara doakan dan pikirkan. Asal begini loh, passwordnya itu jelas, rencana Allah dalam kehidupan saya. Tuhan akan melakukan apapun, Dia akan melakukan rekayasa ilahinya dalam kehidupan saudara dan saya. Tentu saudara perlu berdoa. Tuhan mengajarkan supaya kamu berdoa tidak jemu-jemu, bertekun dalam doa, hidup dalam pujian dan penyembahan, ada dalam persekutuan seperti itu juga menolong. Itu menolong, itu bagian yang saudara dan saya harus kerjakan. Memang tadi saya secara khusus menerangkan pentingnya membaca firman dan merenungkan. Doa itu penting, penyembahan itu penting, persekutuan dengan saudara-saudara seiman itu penting. Kita melakukan pelayanan itu penting. Sebagai apa? Sebagai respon.
sebagai tanggung jawab. Aku melayani karena aku sudah dilayani. Aku mengasihi karena aku sudah dikasihi. Aku memberkati karena aku sudah diberkati. Aku memberikan persembahan karena Tuhan sudah memberkati aku dengan limpah. Semua yang kita lakukan itu sebenarnya respon dari apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan sudah mengangkat saudara dan saya sebagai anak, sebagai ahli waris. Saudara berhak atas janji-janjinya. Saudara tinggal baca janjinya dan tinggal hidup sesuai janjinya dan tinggal menerima kenyataan dari janji-janji Tuhan itu. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu. Refnya aja ya.